Sebelum fokus menangkar bibit durian, Ismail sempat membangun usaha pembibitan tanaman lain, mulai dari bibit mangga, jambu, alpokat, jeruk, dan berbagai bibit tanaman lainnya. Usahanya ini dimulai sejak 1994 silam. Namun sejak 2009 lalu, dia mulai fokus menangkar durian karena kekhawatirannya bahwa durian lokal akan musnah seiring semakin masifnya penebangan pohon durian oleh masyarakat. Dia bertekad kuat untuk melestarikan durian agar bisa dinikmati oleh generasi anak cucu mendatang. Menurutnya, generasi mendatang juga punya hak untuk menikmati buah berjuluk King of Fruit itu. Ismail kemudian memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1 hektar di depan dan belakang rumahnya di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang untuk menyemai bibit. Daya tampung bisa mencapai ratusan ribu bibit. Awalnya, Ismail fokus untuk menangkar bibit durian lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap kali musim durian di daerah tertentu, dia langsung memburu benih unggul dari masyarakat yang nantinya disemai di tempat penangkaran miliknya. Belakangan, benih unggul asal Malaysia juga dikembangkannya. Kedua jenis bibit ini dipadukan dengan cara disambung untuk menghasilkan buah berkualitas baik. Sebelum pandemi COVID-19 merebak, Ismail bisa menjual lebih dari 20.000 bibit dalam setahun. Permintaan bukan saja dari dalam Sumatera Utara, bahkan dari luar provinsi, dari Kalimantan dan Sulawesi juga berdatangan. Namun sejak pandemi muncul, angka penjualannya menurun hingga 70%. Begitupun Ismail tetap bertahan menjalankan usahanya. Ia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu 10 pekerja yang selama ini membantunya. Menurut Ismail, selama ini para pekerjanya telah membantunya mengembangkan usahanya. Tentu saat semua dalam kesulitan, dia berusaha membantu mereka dengan tetap memperkerjakan para pekerjanya. Dampak pandemi COVID-19 bagaimana sekarang? Sangat terasa. Lantaran yang belanja kemarin itu kan rata-rata pengusaha. Jadi pengusaha ini semua usaha serba macet, alat berat apa semua ada dampaknya. Sekitar 70% adalah penurunan. Biasanya kita per tahunnya paling dikit itu 20.000 batang keluar. Ini tahun ini gara-gara pandemi ini agak jauh merosot, paling sekitar 30% lagi lah. Jadi untuk kedepannya kita biasanya pakai tenaga kerja ya 10 juga tetap kita pakai. Cuman subsidinya udah dari kita kan, nggak mungkin sebelum pandemi dia yang bantu kita. Setelah pandemi ini kan nggak mungkin kita PHK dia. Ya apa rencananya, apa yang bisa kita putar, apa yang kita bisa jual untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk usaha kita, ya itu kita lakukan. Kemungkinan setelah pandemi ini ya usaha kita makin berkembang, ya di situ juga lah kita dapat. Ya saatnya sekarang ini kita bantu anggota lah. Selain menangkar bibit, Ismail juga menanam ratusan pohon durian di ladang miliknya yang tak jauh dari lokasi penangkaran. Tak hanya sebagai penangkar, Ismail juga bersedia digunakan jasanya sebagai konsultan bibit durian tanpa dibayar. Dia kerap dijadikan narasumber di sejumlah forum, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV.